Nama JJ Slebeu kembali menjadi sorotan publik setelah lama tak terdengar kabarnya. Namun kali ini bukan karena tren fashion, konten viral, atau fenomena media sosial seperti yang pernah membesarkan namanya. JJ muncul dengan sebuah pengakuan mengejutkan tentang kondisi tubuhnya yang membuat banyak orang penasaran. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, JJ memperlihatkan sejumlah bercak lebam berwarna merah hingga keunguan di beberapa bagian tubuhnya. Ia mengaku bingung karena tanda tersebut muncul tanpa dirinya mengetahui penyebab pastinya. JJ bahkan menegaskan bahwa kondisi itu bukan akibat benturan, kecelakaan, maupun tindakan kekerasan dari orang lain. Ia menyebut lebam tersebut muncul secara tiba-tiba, terutama ketika dirinya bangun tidur. "Ini buktinya, gua nggak digebugin kok, demi Allah," ujar JJ dalam video yang beredar. Menurut pengakuannya, kondisi tersebut sudah terjadi selama beberapa hari. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda karena lebam itu muncul tanpa rasa sakit yang berarti. Sebenarnya ada di dalam badan. "Setiap bangun tidur tuh numbuh ini, numbuh kayak biru-biru," ungkapnya. Karena merasa tidak menemukan penjelasan atas kondisi tersebut, JJ kemudian mengaitkannya dengan dugaan adanya hal-hal mistis. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa dirinya mungkin mengalami gangguan non-medis, atau yang dalam kepercayaan sebagian masyarakat disebut sebagai santet. Ini buktinya. Ini buktinya. Tapi ini enggak. Tapi ini merah banget. Ini buktinya. Gue Merah. gak digebukin kok, demi Allah. Enggak, tapi lu aman kan? Aman. Ini apa? Enggak, ini seluruh badan apa baru-baru ini? Sebenarnya ada di dalam badan. Oh, ada. Ya. Sumpah, gue tuh ngerasa setiap bangun tidur tuh numbuh kayak biru-biru. Udah lama. Ini udah lama. Ada dari seminggu yang lalu. Padahal sama sekali nggak sakit ya, nggak sakit sama sekali. Dilihatin kan? Tiba-tiba kayak gini sendiri demi Allah. Tapi Sakit nggak nggak kalau- sakit, pegang pencet aja. Ih, banyak ya, baru Sebanyak. bener, kira di depan doang. Ini Paling sebanyak sini aku itu. juga sering numbuh. Nih, Bang. Di belakang ini terus Ih, kok banyak banget. Wah, ini seluruh badan. Gua nggak Ini harus ngerti. berobat ini. Gue nggak ngerti lagi deh. Ini harus Tapi berobat. kita tanya persepsi orang yang dia nggak percaya santet dan nggak percaya dukun dan nggak percaya ada setan. Namun, pernyataan tersebut langsung mengundang berbagai respons dari publik. Warganet pun terpecah dalam melihat kejadian yang dialami JJ. Sebagian orang memilih percaya dengan sudut pandang mistis yang disampaikan JJ. Mereka memberikan dukungan dan berharap kondisi tersebut segera membaik. Sementara itu, banyak netizen lainnya mencoba melihat dari sisi yang berbeda. Mereka mengingatkan agar munculnya lebam tanpa sebab tidak langsung dikaitkan dengan hal-hal gaib, melainkan perlu diperiksa secara medis. Beberapa komentar bahkan menyebut kemungkinan adanya faktor kesehatan tertentu seperti reaksi tubuh terhadap perawatan tertentu, gangguan imun, hingga kondisi lain yang perlu mendapat pemeriksaan lebih lanjut. Meski begitu, hingga saat ini belum ada keterangan medis resmi mengenai penyebab pasti munculnya lebam pada tubuh JJ. Karena itu, publik masih menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi sebenarnya. Terlepas dari kabar terbaru ini, nama JJ Slebeu sendiri bukanlah sosok baru dalam dunia hiburan digital Indonesia. Pemilik nama lengkap Jasmine Laticia ini merupakan salah satu figur yang namanya melejit lewat fenomena Citayam Fashion Week pada tahun 2022. Saat itu, kawasan Dukuh Atas, Sudirman, Jakarta Pusat mendadak menjadi pusat perhatian setelah dipenuhi anak muda dengan gaya berpakaian unik. JJ menjadi salah satu sosok yang paling mencuri perhatian berkat penampilan khasnya serta jargon Slebeu yang kemudian melekat sebagai identitasnya. Halo semuanya, terima kasih yang udah datang ke Sudirman. Seperti semut, anjay Slebeu. Gila, itu banyak banget orang-orang, manusia-manusia di sana, di atas, di kanan, di kiri, di bawah, semuanya ada. Jadi ini tuh kayak tren tubusan, sumpah. Harus pergi dulu jauh banget dari peradaban. Gue nggak tahu gue juga di mana sekarang. Pokoknya gue diculik aja. Sama Riko. Jadi sekarang itu banyak banget zombie di bawah. Kalau kalian mau lihat, tadi tuh kayak oh my god, jadi dikeroyok, takut banget. Jai banget, mabar hayu Dimas Manjai, mabar hayu, profesional banget gak sih di bawah tuh. Tuh. Itu orang anjir, itu semua orang gila. Itu orang, sumpah tuh lihat tuh pada jalan tuh. Kayak semut kan. Banyak banget, ramai banget, tapi thank you ya yang udah pada datang ke sini, yang nggak sempet pada foto, nanti foto ya. Tapi tunggu dulu ya, tunggu suasana dulu soalnya kayak gila, itu ada kali ribuan ya.
Jutaan anjir malah. Gila, tapi thank you loh sumpah. Makasih yang udah support, yang udah selalu support JJ Linces. Oke, let's go. Popularitas JJ meningkat sangat cepat. Namanya ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial, terutama TikTok. Ia pun mulai mendapatkan berbagai kesempatan di dunia hiburan digital, mulai dari membuat konten, menerima kerja sama promosi, hingga berkolaborasi dengan sejumlah kreator ternama. JJ diketahui lahir di Jakarta pada 2 Maret 2006. Ia memiliki latar belakang keluarga dengan keturunan campuran Indonesia dan Belanda. Sang ayah disebut berasal dari Belanda, sementara ibunya memiliki darah Sunda. Namun, perjalanan JJ di tengah popularitas tidak selalu berjalan mulus. Di balik namanya yang semakin dikenal luas, ia juga sempat menghadapi berbagai sorotan publik. Salah satu momen yang paling ramai diperbincangkan terjadi ketika fenomena Citayam Fashion Week sedang berada di puncak popularitas. Saat itu, sebuah video memperlihatkan JJ yang terlihat kewalahan menghadapi kerumunan orang yang ingin berinteraksi dengannya. Situasi tersebut membuat emosinya terpancing hingga menuai berbagai komentar dari masyarakat. Meski sempat mendapat kritik, JJ kemudian menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan bahwa dirinya berada dalam kondisi lelah serta tertekan karena situasi yang sangat ramai. Banyak untuk orang yang sudah sayang sama JJ. Udah baik sama JJ. JJ nggak ada sekalipun ingin merusak atau menyakiti teman-teman yang ada di sini. JJ mengucapkan terima kasih dan maaf sekali lagi. Karena JJ juga manusia biasa. Terima kasih untuk para media yang sudah datang di acara jumpa press conference ini. Maaf jika masih ada tutur kata yang JJ lontarkan secara salah atau tidak, tapi tolong dibimbing lagi ke depannya JJ harus seperti apa. Cuman pesan terakhir JJ hanya kata-kata maaf. Sekian dan terima kasih. Kini, beberapa tahun setelah namanya meredup dari sorotan utama, JJ Slebeu kembali menjadi perbincangan. Bukan lagi karena tren anak muda di jalanan Jakarta, melainkan karena kisah pribadinya yang mengundang rasa penasaran publik. Kasus lebam misterius yang dialami JJ masih menjadi tanda tanya. Apakah nantinya ada penjelasan medis yang bisa mengungkap penyebabnya, atau memang ada faktor lain yang belum diketahui? Yang pasti, kejadian ini menjadi pengingat bahwa setiap perubahan kondisi tubuh perlu mendapat perhatian serius dan sebaiknya dikonfirmasi melalui pemeriksaan yang tepat. Bagaimana menurut kalian? Apakah kondisi yang dialami JJ lebih masuk akal dilihat dari sisi medis, atau ada faktor lain yang membuatnya merasa mengalami hal berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.